Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMK Pertiwi kelas 10. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Kalian bisa memanggil saya Ibu Sri atau Ibu Yuni. Di sini saya mengajar mata pelajaran kimia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih kimia itu? Kimia adalah ilmu yang membahas mengenai komposisi atau bahan penyusun, baik bahan penyusun dari tubuh kita sendiri ataupun bahan penyusun dari alam sekitar kita. Jadi, intinya kimia itu amat sangat dekat dengan kita. Ingat, kimia amat sangat dekat dengan kita. Bukan suatu hal yang menakutkan, bukan juga suatu hal yang berbahaya. Baik, di materi kali ini, Ibu akan membahas, di bab pertama, Ibu akan membahas mengenai konsep materi, perubahannya, serta pemisahan campuran. Untuk pertemuan pertama yang akan Ibu bahas adalah konsep materi dan perubahannya. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ingat, menempati ruang dan memiliki massa. Jadi tubuh kita sendiri itu adalah materi. Karena kita menempati ruang dan kita memiliki massa atau yang biasa kita akrab sebut dengan berat. Baik, banyak sekali materi yang ada di sekitar kita. Handphone kita materi, meja depan Ibu materi, kemudian laptop depan Ibu materi. Nah, berdasarkan wujudnya atau fisiknya, materi itu dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan wujud atau fisiknya. Yang pertama adalah materi yang berbentuk padat. Contohnya apa? Contohnya di sini Ibu mengambil contoh yang pertama itu adalah es. Es adalah minuman favorit kita semua ya. Nah, es adalah contoh dari materi berwujud padat. Kemudian contoh lain adalah kayu. Kayu yang biasa digunakan untuk bangku sekolah, meja sekolah, lemari kita, itu adalah materi berwujud padat. Contoh lainnya adalah batu. Batu di halaman depan kita, di jalan taman kita, itu adalah contoh materi berwujud padat. Banyak sekali materi berwujud padat yang tidak Ibu sebutkan. Ibu hanya mengambil 3 contoh. Kemudian ada materi yang berwujud cair. Apa contohnya? Contohnya adalah air putih yang biasa kita minum sehari-hari, itu contoh materi berwujud cair. Kemudian minyak goreng yang digunakan Ibu memasak di dapur, itu juga contoh dari materi berwujud cair. Contoh lainnya adalah sirup, minuman manis yang menjadi kegemaran kita, itu juga contoh dari materi berwujud cair. Selanjutnya adalah materi berwujud gas. Contohnya adalah uap air. Kita bisa melihat uap air saat Ibu memasak air di dapur, kemudian airnya mendidih, kita bisa melihat dari katel itu keluar uap air. Uap air adalah contoh materi berwujud gas. Contoh lainnya adalah udara yang kita hirup, yang dengannya kita bisa beraktivitas, kita bisa hidup, itu adalah materi berwujud gas. Contoh lainnya LPG yang digunakan Ibu untuk menghidupkan kompor, itu adalah materi berwujud gas. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai wujud materi, penggolongan materi berdasarkan wujudnya. Sekarang kita akan membahas mengenai sifat materi. Materi berdasarkan sifatnya digolongkan atau diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, sifat fisis materi. Apa itu sifat fisis materi? Sifat ini dapat ditentukan hanya dengan melalui wujud atau fisik materi. Ingat, melalui fisik atau wujud materi kita bisa menentukan sifatnya. Kemudian yang kedua adalah sifat kimia. Sifat ini dapat ditentukan apabila si materi telah mengalami reaksi kimia.
Jadi dapat ditentukan setelah materi mengalami reaksi kimia. Di sini Ibu mengambil contoh kayu. Kayu, sifat fisisnya itu dapat ditentukan melalui penglihatan kita, jadi melalui fisik dari si kayu. Kayu memiliki sifat fisis itu berserat. Bisa dilihat kayu memiliki sifat fisis berserat. Kemudian berwarna coklat. Berserat, berwarna coklat itu dapat ditentukan hanya melalui fisik si kayu. Yang terakhir, kayu memiliki sifat keras. Ibu hanya mengambil 3 sifat dari si kayu ya. Kayu ketika dipegang itu memiliki sifat fisis keras. Nah, selanjutnya sifat kimia dari kayu itu dapat dibakar. Kita semua tahu ya bahwa kayu dapat dibakar. Pembakaran itu merupakan reaksi kimia. Berarti ketika kayu dapat dibakar tadi merupakan sifat kimia dari kayu, dapat dibakar sifat kimianya. Paham ya? Jadi kalau misalkan sifat fisis itu hanya melalui wujud atau fisiknya, kalau sifat kimia itu ketika si materinya telah mengalami reaksi kimia. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai perubahan materi. Kenapa ada perubahan materi? Kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mengalami perubahan. Perubahan apa saja? Yang pertama ada namanya perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ingat, tidak menghasilkan zat baru. Yang berubah hanya fisiknya. Contohnya di sini ada es. Es mencair menjadi air. Es dan air itu zatnya sama, jadi tidak ada zat baru yang dihasilkan. Hanya yang satu bentuknya padat, yang satu bentuknya cair. Paham ya? Yang berubah hanya bentuknya. Oke, kemudian di sini ada, Ibu ambil contoh kayu. Kayu dipahat menjadi patung misalkan oleh seorang seniman. Kayu menjadi patung misalkan. Itu yang berubah hanya bentuknya. Senyawanya atau zatnya sama, tidak ada zat baru yang dihasilkan, sama-sama kayu. Mengerti? Jadi kayu dirubah menjadi patung, sama-sama kayu, hanya bentuknya tadinya gelondongan menjadi bentuk patung. Paham ya? Nah, selanjutnya Ibu mengambil contoh batu. Batu besar misalkan oleh seorang pemukul atau penumbuk batu dirubah menjadi ukurannya lebih kecil. Di sini tidak ada zat baru, sama-sama batu, hanya berbeda ukuran. Yang satu ukurannya besar, yang satu ukurannya kecil. Paham ya? Jadi perubahan fisika hanya berubah wujudnya atau bentuknya. Tidak ada zat baru yang dihasilkan. Baik, selanjutnya adalah perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Ingat, ada zat baru yang dihasilkan. Contohnya apa? Contohnya kayu ketika dibakar itu berubah menjadi arang. Kayu dan arang itu adalah zat yang berbeda. Berarti ketika dibakar si kayu tadi menghasilkan zat baru yaitu arang. Jadi kayu tidak sama dengan arang ya. Sudah berbeda zatnya. Kemudian yang kedua, paku atau besi berkarat. Besi yang kita baru beli itu warnanya abu kehitam-hitaman. Nah, ketika lama di luar terpapar udara, misalkan si besi tadi, si paku tadi akan berubah menjadi warnanya kecoklatan atau orang biasa bilang berkarat. Nah, si karat tadi itu merupakan zat baru. Jadi si besi dengan karat itu berbeda zat. Oleh karena itu berkarat merupakan perubahan kimia. Selanjutnya, Ibu ambil contoh yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah nasi menjadi basi. Nasi ketika baru diambil dari tempat masaknya, ketika masih panas, itu rasanya pasti sedikit manis, pulen. Nah, ketika dia didiamkan beberapa hari di atas meja, si nasi akan berubah menjadi nasi basi. Rasanya yang tadinya manis akan berubah menjadi masam. Nah, masam tadi itu menunjukkan bahwa si nasi telah mengalami perubahan kimia.
telah terbentuk zat baru yang rasanya masam, tadinya manis menjadi masam. Nah, perubahan tadi merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Paham ya? Ingat, intinya perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Kita banyak sekali menemui perubahan-perubahan materi di lingkungan kita, baik itu perubahan fisika yang hanya berubah fisiknya, ataupun perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, di sini Ibu akan memberi tugas pertama kita, sekalian salam perkenalan dari kalian ke Ibu. Yang pertama, kalian identifikasi berarti kalian kenali, kalian tulis di buku tugas kalian. Yang pertama adalah identifikasi dua contoh perubahan fisika. Berarti kalau kalian menemukan ada perubahan fisika di sekitar rumah, di lingkungan sekitar, kalian tulis perubahan fisika ya, yang berubah hanya wujudnya. Nah, yang kedua, identifikasi dua contoh perubahan kimia. Berarti kalau kalian menemukan sesuatu yang berubah secara kimia, kalian identifikasi, kalian tulis, kemudian kalian kumpulkan tugasnya ke email Ibu, yaitu sriwahyuwidarsono@gmail.com. Baik, sekian pertemuan pertama kita. Semoga Ibu bisa menjadi partner belajar atau rekan belajar kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.